Sebelum dimulai dengan layar gelap dan ada sebuah panggilan telepon pada seorang reporter yang bernama Baek Sonju. Penelpon ini meminta untuk wawancara. Tentu saja reporter bertanya untuk perihal apa. Dan pria ini berkata bahwa ia ingin diwawancara karena telah membunuh sebanyak 11 orang selama 2 tahun terakhir. Dan ia mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh berantai. 제가 사람을 죽였습니다. 연쇄 살인범입니다. Suatu hari, reporter menyampaikan kegelisahannya pada temannya yaitu Detektif Han. Sonju sangat gelisah pada orang yang akan ia wawancarai. Di sini Han menyarankan agar Han menangkapnya saja langsung tanpa harus ada wawancara. Ditambah dirinya juga sangat khawatir terjadi hal yang tak diinginkan terhadap Sonju. Namun di sini Baek Sonju menjelaskan bahwa jika itu dilakukan maka ia tidak akan bisa menyelamatkan nyawa seseorang yang akan dibunuh. Ya, karena sebelumnya si pembunuh mengatakan dalam waktu 3 hari ia akan membunuh seseorang. Namun, jika reporter Baek Sonju setuju untuk mewawancarainya, maka pembunuh itu akan mengurungkan niatnya. Sebagai bukti, agar Detektif Han ini percaya, Baek Sonju memperdengarkan dari rekaman panggilan sebelumnya. 3일 뒤 자정에 사람을 죽일 겁니다. Mereka pun sampai di sebuah hotel elit. Di sini Baek Sonju mengingatkan pada temannya ini agar jangan khawatir. Dan jika terjadi apa-apa, ia akan segera melapor. Baek Sonju masuk ke dalam hotel, lalu ia bertanya pada karyawan hotel ini apakah ada reservasi kamar atas nama Baek Sonju. Ia melakukan ini karena sebelumnya si pembunuh menentukan tempat untuk wawancara. Karyawan hotel ini memberikan kunci akses kamar 2701. Karena setelah dicek memang benar ada reservasi kamar atas nama Baek Sonju. Sebelum ia beranjak ke kamar hotel, di sini ia melihat kejanggalan CCTV yang sedang diperbaiki di hotel ini. Baek Sonju pun semakin was-was. Ketika masuk ke dalam lift, di sini Sonju memasangkan alat komunikasi. Ternyata sebelumnya Baek Sonju dan Detektif Han sudah merencanakan ini. Rencana mereka setelah wawancara selesai mereka akan langsung segera menangkap pelaku itu. Dan Detektif Han bersembunyi di kamar 2601. Baek Sonju memasangkan beberapa kamera tersembunyi dan alat penyadap agar Detektif Han bisa mendengar dan melihat percakapan Baek Sonju dengan si pembunuh. Ketika bel kamar terdengar, Baek Sonju mengintip sebelum membuka pintu ini. Dan ketika dibuka, ia dengan sangat jelas melihat si pembunuh ini berpakaian sangat rapi dan terlihat elegan. 들어가도 될까요? 네. Sebelum wawancara dimulai, di sini Baek Sonju menanyakan terlebih dahulu beberapa hal tentang motifnya membunuh orang sebanyak itu. Dan sebelum pembahasan lebih jauh, ia ingin mengonfirmasi apakah benar ia adalah seorang pembunuh. Karena mengingat beberapa bukti di tempat korban terbunuh, tidak ada sama sekali rekaman CCTV yang menangkap secara jelas wajah si pelaku. Setelah mendengar itu, si pembunuh tertawa kecil. Di sini ia langsung memberikan ponselnya yang berisikan video ketika ia membunuh. Wawancara dimulai, kamera mulai dinyalakan. Di sini Baek Sonju menanyakan nama aslinya. Namun di sini ia tidak ingin menjawab. Lalu setelahnya Baek Sonju bertanya apa motif sebenarnya untuk pembunuhan ini. Ya, karena setelah diselidiki mendalam, ternyata 11 orang yang terbunuh itu memiliki riwayat kejahatan yang serius. Baek Sonju menebak apakah itu seperti sebuah pembersihan dosa. Di sini si pembunuh mengatakan bahwa dugaannya salah. Ya, karena ia membunuh 11 orang itu dengan alasan yang jelas, yaitu untuk sebuah tujuan sosial dan juga pengobatan. Karena mengingat bahwa dirinya adalah seorang psikiater. Tentu saja Sonju yang setelah mendengar ini semakin bingung untuk motif asli si pembunuh. Sonju bertanya tentang siapa dan di mana orang yang akan dibunuh selanjutnya. Namun pria ini memilih untuk tidak memberitahunya sekarang. Tentu saja Baek Sonju yang kesal langsung mematikan kamera dan beranjak pergi. Di sisi lain Detektif Han bersiap menyiapkan senjatanya untuk menangkap si pembunuh itu. Dan kembali pada Baek Sonju, di sini si pembunuh mengatakan bahwa jika wawancara ini gagal, maka orang yang akan ia bunuh akan segera mati. Detektif Han menginstruksikan pada Baek Sonju untuk bertanya apakah ia memiliki kaki tangan atau tidak. Di sini si pembunuh menjawab bahwa ia ingin menyelesaikan dulu wawancara ini. Ia berjanji jika wawancara ini selesai maka ia akan menunjukkan di mana dan siapa orang yang akan ia bunuh itu.
Wawancara kembali dimulai, namun di sini si pembunuh meminta agar Baek Sonju bertanya lebih agresif untuk mendapatkan jawaban yang memuaskan. Dan setelah mendengar itu, Baek Sonju langsung mengatakan, "Baiklah, kita mulai wawancara ini dengan lebih agresif." Di sini ia menanyakan tujuan pembunuhan itu. Si pembunuh ini menjawab, namun dengan cara menggambarkan tujuannya membunuh saja. Pertama, seorang perempuan hidup bahagia, apalagi sebentar lagi dia akan memiliki anak. Namun, pada suatu hari perempuan ini dihampiri oleh seorang pria jahat yang mana perempuan ini langsung diperkosa di dalam mobil. Singkat cerita, perempuan ini melahirkan, namun dia berdelusi bahwa anak itu mirip dengan orang yang telah memperkosanya. Dokter mencoba menenangkan perempuan ini, namun itu percuma saja. Pada suatu hari, perempuan ini sangat tidak tahan dengan delusinya, dan ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya bersama anaknya ini. Baek Sonju menyadari bahwa ini adalah cerita si pembunuh, dan ia yakin bahwa yang mengakhiri hidup itu adalah istri si pembunuh. Dan nama pembunuh ini bernama Dr. Min, seorang psikiater. Dan dugaan Baek Sonju itu benar. Lalu di sini kita flashback di saat Dr. Min datang ke persidangan pelaku atas pemerkosaan istrinya. Namun di sini ia mendapatkan keputusan dari hakim yang kurang memuaskan karena si pelaku cuma dihukum 4 tahun penjara. Dan Dr. Min sangat kecewa mendengar putusan hakim ini, ya karena itu tidak setimpal dengan perbuatannya. Hingga pada akhirnya Min memutuskan untuk membalaskan dendamnya tanpa jalur hukum. Ia menunggu bertahun-tahun kebebasan si pelaku. Namun ketika 1 hari sebelum dibebaskan, si pelaku malah mati terbunuh akibat tersengat listrik. Tentu saja karena itu ia sangat putus asa karena dendamnya belum tertuntaskan. Baek Sonju bertanya bagaimana ia bisa pulih dari keadaannya waktu itu. Dan Dr. Min menjawab sebenarnya ia susah untuk pulih. Meskipun sudah beberapa cara ia lakukan tetap tidak bisa pulih. Bahkan hingga satu titik dia ingin mengakhiri hidupnya pun ia tetap tidak bisa. Namun keajaiban terjadi. Pada saat itu ada seorang pria yang datang untuk berkonsultasi padanya. Pria yang mengalami depresi sangat parah. Semua berawal dari kecelakaan yang menimpa istri dan anaknya akibat pria mabuk yang berkendara ugal-ugalan. Istrinya meninggal dan anaknya koma. Hingga pada suatu hari ia mendapatkan kesempatan untuk mengikuti orang yang telah menabrak istri dan anaknya. Waktu itu ia akan menabraknya langsung, namun ia teringat dengan anaknya yang saat ini terbaring koma. Lalu ia pun mengurungkan niatnya. Pria itu datang pada Dr. Min menceritakan semuanya. Dr. Min yang merasakan perasaan yang sama menjadi semakin membara karena dia familiar dengan rasa balas dendam itu. Hingga pada akhirnya Dr. Min menawarkan jasanya untuk membalaskan dendam dan ia pun melakukan ini dengan sukarela. Pria yang diincar telah ditangkap. Ia dibawa ke suatu tempat lalu setelahnya ia dieksekusi. Dr. Min mengatakan bahwa setelah ia mengeksekusi pelaku, aku langsung memberikan fotonya pada si korban. Dan pria ini bahagia. Begitupun dengan Dr. Min yang sangat bahagia karena telah menuntaskan tugasnya sebagai dokter. Bertepatan dengan itu, seorang pelayan datang membawa makanan karena sebelumnya Dr. Min di sini memesan makanan. Sebelum pelayan ini pergi, ia menyodorkan uang tip. Namun di sini ia menarik kembali tangannya sebanyak 2 kali. Bahkan di sini Dr. Min mengolok-olok pelayan ini. Tentu saja pelayan ini marah, namun setelahnya 저 아세요?냐고요? tentu saja reporter Baek Sonju di sini sangat terkejut dengan apa yang dilakukan Dr. Min. Namun di sini Dr. Min menenangkan Baek Sonju karena ini adalah takdir untuk si pelayan dan mengingat pelayan ini telah berbuat seenaknya pada seorang perempuan. Perempuan itu diperkosa dan direkam. Bahkan video itu dijadikan sebuah ancaman untuk memeras uang. Setelah itu Dr. Min langsung mengatakan bahwa orang yang akan dia bunuh sebenarnya adalah seorang pelajar. Ia melakukan ini karena sebelumnya ia mendapatkan pasien yang terluka parah akibat sayatan silet di tangannya. Bayangkan saja, seorang anak yatim piatu yang hidup dengan neneknya dan memiliki cita-cita tinggi harus menelan kenyataan bahwa dia tidak akan bisa bermain biola lagi.
Mendengar kata sayatan pisau cukur, di sini tentu saja Baek Sonju kaget karena sebelumnya ia membahas ini dengan detektif Han bahwa putrinya Yerin akhir-akhir ini bertingkah aneh, apalagi ia menemukan pisau cukur di tas Yerin. Dr. Min yang melihat ada yang disembunyikan langsung mendesak Baek Sonju dan langsung menghipnotisnya untuk berkata jujur. Hingga pada akhirnya Dr. Min tahu bahwa Sonju memiliki problem dengan sebuah perusahaan dan problem dengan mantan suaminya yang mengajukan hak asuh Yerin. Untung saja sebelum ia menceritakan semuanya, Baek Sonju langsung tersadar. 아무것도요. Setelahnya, detektif Han bergegas untuk menyelamatkan Baek Sonju, namun pintunya terkunci. Baek Sonju dengan alat kejut listriknya berniat untuk menumbangkan Dr. Min, namun di sini Dr. Min langsung membalikan keadaan. Ketika terbangun, di sini Baek Sonju telah diikat di kursi. Detektif Han di ruangannya juga sudah diikat. Lalu di sini Dr. Min mengatakan fakta bahwa sebenarnya apa yang ia bahas untuk orang yang akan ia bunuh selanjutnya adalah kebohongan. Ya, karena tujuan utamanya bukan itu. Di sini ia mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk mengobati Baek Sonju. Tentu saja Baek Sonju yang bingung bertanya apa maksudnya. Lalu di sini Dr. Min menjelaskan bahwa biang masalah yang dialami Sonju ada di detektif Han. Itu semua bermula dari buku besar grup Ilsin. Waktu itu Baek Sonju mendapatkan aduan dari petinggi grup Ilsin bahwa perusahaan Ilsin melakukan kegiatan yang ilegal karena membuang limbah sembarangan. Akibat limbah itu orang-orang yang berdekatan dengan perusahaan Ilsin langsung meninggal dan terkena penyakit. Sebagai tugasnya seorang reporter, Baek Sonju mengumpulkan beberapa bukti yang kuat untuk diumumkan di publik dan dibawa ke pengadilan. Namun pada suatu hari buku besar yang mencakup semua informasi ilegal grup Ilsin telah hilang. Kembali ke masa sekarang, Dr. Min mengatakan bahwa sebenarnya buku itu hilang karena diambil oleh detektif Han. Tentu saja Sonju tidak percaya. Namun di sini Dr. Min langsung menjelaskan semuanya. Semua berawal ketika detektif Han terkena jebakan grup Ilsin. Ia terpikat oleh seorang perempuan, hingga detektif Han menghabiskan malam bersama dengan perempuan itu. Namun ketika bangun dirinya dipoto dan foto itu dijadikan sebuah ancaman untuk detektif Han. Dan detektif Han dipaksa untuk mencuri buku besar grup Ilsin yang dibawa oleh Baek Sonju. Sonju masih tidak menyangka orang yang ia kenal dan ia percayai malah mengkhianatinya. Lalu Dr. Min melanjutkan ceritanya, yaitu bahwa di saat buku besar itu hilang ada seorang saksi, yaitu Yerin. Namun pada saat itu detektif Han yang terpojok langsung mendorong Yerin ke kamar dan langsung memperkosanya. Sonju yang mendengar itu histeris, ia tidak percaya anaknya dilecehkan oleh pria yang ia percayai. Dr. Min memberikan ponsel pada Sonju agar bisa menanyakan kebenaran ini pada putrinya sendiri. Dan ketika telepon diangkat, Sonju bertanya tentang pelecehan itu. Lalu Yerin menjawab bahwa itu benar. Dan fakta mengejutkannya bahwa yang memakai jasa Dr. Min adalah Yerin dengan tujuan menuntaskan dendamnya akibat diperkosa. Sonju meminta kesempatan pada Dr. Min ingin menanyakan langsung pada detektif Han. Tentu saja Dr. Min mengizinkannya. Namun sebelum Baek Sonju pergi, ia berpesan untuk jangan percaya pada siapapun dan percayalah pada dirimu sendiri. Sonju berjalan dengan amarah yang mendalam. Bayangkan saja, anak satu-satunya telah menjadi korban pemerkosaan dan pelakunya adalah teman dekatnya sendiri. Ketika Sonju sampai, ia langsung menanyakan apakah benar detektif Han telah memperkosa anaknya. Tentu saja detektif Han di sini menyangkal tuduhan itu. Dan di sini detektif Han berkata jangan percaya dengan Dr. Min karena mengingat dia adalah psikiater dan juga ahli dalam hipnotis. Sonju yang sedikit luluh menurunkan senjatanya. Namun tiba-tiba Dr. Min datang untuk menghentikan perbuatan detektif Han. Di sini ia meminta agar menurunkan senjatanya dan selesaikan baik-baik. Detektif Han di sini mengatakan bahwa untuk menyelesaikan ini semua yaitu harus membunuh Sonju dan juga Dr. Min. Akan tetapi
Setelahnya di sini Dokter Min mengatakan pada Sonju bahwa Sonju jangan khawatir, obat yang disuntikan tadi hanya obat bius saja. Lalu Dokter Min mengatakan agar Sonju pergi saja menemui Yerin dan memeluknya. Biarkan aku saja yang menyelesaikan sisanya. Han dibawa ke suatu tempat oleh Dokter Min, mulutnya dilem, tangan dan kakinya diikat. Lalu di sini Dokter Min mengeluarkan pisau bedah untuk memotong anunya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Yerin berada di ruang konsultasi Dokter Min. Dokter Min menanyakan tentang keadaan Yerin bagaimana, dan di sini Yerin menjawab bahwa ia sekarang menjadi lebih baik karena mengingat pria yang telah merenggut kesuciannya takkan kembali lagi. Setelah itu giliran Baek Sonju yang berkonsultasi. Di sini Dokter Min mengatakan bahwa Sonju akan mengalami fase merasa bersalah. Namun tenang saja, seiring berjalannya waktu, perasaan itu akan hilang dengan sendirinya. Sonju balik bertanya menanyakan keadaan Dokter Min saat ini. Apakah dia baik-baik saja? Karena membunuh banyak orang dengan tangannya sendiri itu tidak mudah. Dan Dokter Min yang mendengar itu langsung diam. Ia tersadar bahwa benar juga perkataan Sonju ini. Dan tak berselang lama sebuah telepon berbunyi. Di sini Dokter Min langsung menanyakan apakah ada pasien lagi. Karena Dokter Min ingin pulang karena merasa kurang sehat. Tapi itu sebenarnya bohong ya. Padahal alasan sebenarnya Dokter Min itu ingin merenungkan perkataan Sonju. Asistennya menjawab bahwa hari ini tidak ada pasien lagi. Tapi nanti sore akan ada yang datang, yaitu seorang remaja yang mengalami pelecehan. Tentu saja Dokter Min yang mendengar itu jiwa psikopatnya kembali bangkit. Lalu film pun berakhir. Nah itu dia geng untuk alur cerita Murder Report. Gimana ya cara bacanya, susah nih. Pelajaran yang kita ambil dari film ini adalah kita harus percaya pada diri sendiri. Jangan ragu untuk meragukan orang lain. Karena belum tentu yang kita yakini itu bersih, benar-benar bersih. Dan begitu pun sebaliknya. Oke, terima kasih buat kalian semua yang telah menonton alur cerita ini. Dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan nama karakter atau pengeditan yang kurang pas di mata kalian. Saya Presdir Filmin pamit dan terima kasih. Jangan lupa ya subscribe. Nyalain juga notifikasinya gengs.